Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihil mukhtar. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti-hentinya, terutama untuk semua nikmat yang telah diberikannya. Doa keberkahan dan doa rahmat juga mari kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita agama yang mulia ini, sehingga kita bisa merasakan kebermanfaatannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang kami hormati, hari ini kita akan lanjutkan materi kita untuk pelajaran yang ke-13 setelah pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah mengkaji teks pokok dari pelajaran tersebut, yaitu yang berbicara tentang Al-Qadir, tentang Allah. Kemudian kita juga sudah berbicara terkait dengan mufradat dan tanmiyatul mufradat. Hari ini kita akan membahas aspek kaidahnya. Ibu-ibu masih ingat kalau kita sebut fi'il, apa yang pernah kita pelajari untuk fi'il? Kenapa, Pak? Ya, apa yang kita ingat dari pelajaran kita? Fi'il madi, amar, apa yang ibu-ibu masih ingat terkait dengan pelajaran kita terkait fi'il? Iya, fi'il madi. Apalagi? Mudore, masdar, fi'il amar, dar, Ya. sifat, amr. Udah, kalau sifat bukan udah itu bukan fi'il lagi. Oh, bukan fi'il lagi. Bukan fi'il lagi, itu udah wilayah negara yang lain. Udah pindah ke negara Indonesia bagian tengah. Iya. Apalagi yang sudah kita pelajari tentang fi'il? Ya. Ayo, Bu Bimi. Apa, Bu? fi'il, sifat, Udah. Bu Tati, apa Bu Tati tentang fi'il? mengenai sifat segala Pak. Enggak, bukan. Tapi fi'il, tentang fi'il. Fi'il Fi'il menunjukkan pasif dan fi'il yang menunjukkan pasif dan aktif, Pak. Bukan? Ibu? Mungkin di kelas lain ya, sudah dibahas itu, insya Allah di kelas lain. Di kelas kita ini apa yang sudah kita bahas tentang fi'il? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, Pak Guru. Ya, baik. Apalagi yang lain? Dulu gimana kita kalau untuk mengenali fi'il gimana? Apa rumusnya, apa itunya, apa kata-kata kuncinya untuk mengenali kata fi'il? Fi'il madhi, Pokok, ya. Apa? Untuk mengenali sebuah kata itu fi'il atau bukan, kita nanya ke siapa? fi'il. Ya, untuk membantu kita lebih mantap lagi mengenali sebuah kata itu fi'il atau bukan fi'il. Dulu pakai rumus apa kita? Terdiri dari tiga kata. Apa? Terdiri dari 3 huruf. Apa, Bu Mimi? Putri. Iya, alhamdulillah. Iya, terima kasih Bu Mimi. Masih ingat itu Putri ya. Apa maksudnya Putri, Bu Tati? Dahsyat. Senyumnya dahsyat. Apa? Pelaku. Bu Sri Lestari, Putri? Pelaku.
Pelaku terus apa ya? Terlupa. Dulu. Ingatnya putri Terlalu. aja. Bu Ratna, apa yang dulu kita pernah pelajari tentang putri? Pelaku, Pak. Waktu, pelaku, Perbuatan perbuatan. itu ya. Perbuatan, pelaku, waktu. Iya, baik. Ya, begitu ya. Ya, dulu mengenali fiil itu putri dalam arti F-nya adalah fiil. Iya. Fiil, ya. Bagaimana untuk mengenali fiil? Fiil. Ya, Fiil. yang pertama bahwa kata tersebut menunjukkan perbuatan. Ya. Kata tersebut menunjukkan perbuatan. Kemudian yang kedua, kata tersebut mengindikasikan pelaku. Ya. Biasanya kita untuk mengindikasikan pelaku sangat erat kaitannya dengan apa? Kalau fiil dan pelaku itu kata kuncinya apa? Fiil, Anita. pelaku. Anita. Kaitannya dengan apa? Anita. Domir ya. Ya betul, itu dia. Jadi untuk mengenali pelaku yang terkandung di dalam sebuah fiil, kita sangat erat kaitannya dengan apa yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan domir. Jamaknya apa? Ganti. Jamaknya apa? Ganti. Apa jamaknya domir? Domair. Ya, bagus. Jamaknya adalah domair. Jadi sangat berkaitan dengan domair. Kita tambah lagi kemudian ya untuk pelaku sekali lagi sangat erat kaitannya dengan domir dan penanda domir. Ya, mudah-mudahan ini kalau dipancing dengan kata penanda domir itu udah ingat langsung nih, datang. Wa di madin tandanya apa? Wa di mudhari tandanya apa? Itu. Kemudian hum di madin tandanya apa? Hum di mudhari tandanya apa? Ana di madin tandanya apa? Begitu seterusnya. Itu membantu kita, aspek tersebut membantu kita untuk memahami unsur pelaku pada sebuah fiil. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah waktu, ya. Kemudian adalah waktu. Terkait dengan waktu, kita kemudian tentu perlu memahami ini madin ataukah mudhari, karena madin itu mengindikasikan waktu tertentu, mudhari juga mengindikasikan waktu tertentu. Nah, tapi yang lebih dasar lagi dari itu adalah sebelum kita mengenali madin atau mudhari, maka kita bisa memanfaatkan pengetahuan kita terkait dengan penciri domir. Penciri domir itu kalau di belakang indikasi waktu lampau, kalau dia di awal itu indikasi waktu sekarang, sedang, atau sekarang. Karena memang madin itu penandanya itu ada di akhir, mudhari itu ada di awal. Nah, baik, itu dia yang sudah kita pelajari terkait dengan fiil. Kita lanjut berikutnya. Ibu-ibu, kalau untuk makna pasif dalam bahasa Arab, sejauh ini apa ciri-ciri yang pernah kita pelajari? Penanda pasif, makna pasif dalam bahasa Arab. Penandanya kan i di madin, u dan i di madin, u dan a di sebelum akhirnya a ya di mudhari. Iya, oke, bagus. Yang lain tanda pasif, yang lain? Ya, Pak. Tarik dulu. Diawali dengan harokat u, Pak Guru. Ya, baik. Pak Guru, maaf, suaranya mantul, nggak bisa jelas. Karena ini coba itu apa? Pakai headset atau headset ya.
Bisa Nyari digeser headset bantu kan. biasanya. Gitu ya. Karena ini posisi Ibu nih jauh dari mic-nya, ya mungkin sensitivitas mic-nya juga ada di luar jangkauannya. UI pada fi'il Makanya, madin, tandanya lagi. UA Ada pada mim. fi'il mudhari. Ya, baik. Itu ada beberapa ya, ada beberapa yang sudah pernah kita pelajari. Ya, kita coba kais-kais lagi ya, kita coba Iya, lihat-lihat di catatannya, buka-buka lagi catatannya. biar nggak lupa. Memang begitulah, karena memang secara kuantitas, aturan-aturan kebahasaan yang kita sudah pelajari itu sedikit. Yang banyak yang kita pelajari itu, secara kuantitas adalah kosakata atau mufrodat. Kalau mufrodat itu luar biasa kita pelajarinya, karena memang kita ingin mengusahakan bahwa belajar kita on the track sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh para ahli, bahwa kesuksesan belajar bahasa asing itu sangat besar ya, bergantung pada kuantitas dan kualitas kosakata yang kita kuasai. Sementara dalam realitanya kita, seperti yang kita bisa baca dari diri kita sendiri, kita sudah lancar berbahasa Indonesia ya. Kita udah belajar berbahasa Indonesia, orang kalau berbicara bahasa Indonesia kita paham maksudnya, tapi begitu ditanya kaidah tertentu dalam bahasa Indonesia, rasanya kita nggak begitu cepat untuk menjawabnya. Mana subjeknya, gelap, mana predikatnya, apaan ya, mana objeknya, itu sama aja, kabur, tapi kita bisa mengerti apa maksudnya. Itu sebagai sebuah ilustrasi bahwa kalau belajar bahasa Indonesia saja kita bisa mengerti banyak hal karena kosakata yang kita miliki, walaupun pengetahuan kaidah kita itu minim, maka untuk sukses belajar bahasa Arab juga bisa kita tiru gaya tersebut. Kosakata kita perbanyak, kaidahnya secukupnya saja. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, maka hari ini kita akan membahas lebih khusus yaitu ciri pasif dalam bahasa Arab yang ditandai dengan bunyi u di awal dan bunyi i di akhir. Pada fiil apa tadi? Fi'il madhi. Ya, bagus. Sementara di fiil mudhari penandanya U dan A. Bunyi u di awal, Bunyi U di awal, sebelum akhir akhirnya bunyi A. Jadi ibu-ibu, yang pertama ini ibaratnya kita tinggal menamakan aja. Kita sudah tahu itu bermakna pasif, kita sudah tahu penandanya apa, dan posisi penanda itu ada di mana. Apakah itu posisi penanda di madin ataukah penanda di mudhari. Itu dia pelajaran kita pada hari ini. Tapi suka bingung Pak kalau ditanya Pak. Inilah dia istilah bentuk pasif yang tadi sudah kita ungkapkan, yang ada kaitannya dengan fiil madin dan fiil mudhari. Untuk fiil madin tadi kita tandai dengan ada apa? U dan I, Pak. Ada u di awal dan U di awal, I dan sebelum akhir. Sebelum akhir. Iya. Sementara untuk mudhari ditandai dengan bunyi U awal dan kemudian A sebelum akhir. Bunyi A sebelum akhir. Apa istilahnya itu aja ini. Hari ini ya kita nih mau memberitahukan, udah biasa nih, saya udah biasa. Tapi kalau istilahnya baru akan diberitahu. Apa istilahnya? Mari kita baca. Apa istilahnya dalam bahasa Arab? Fi'il majhul. Iya, istilahnya fi'il mabni lil majhul.
Itu artinya kuncinya yang pertama, ibu-ibu, kita harus tahu dulu ini fiil atau bukan. Kita kenali dulu fiil atau bukan. Kemudian berikutnya ada majhul. Ada majhul. Mabni ini bicara soal bentuk. Ini bicara soal bentuk. Nah, sementara tadi yang kita bicarakan itu makna pasif. Makna pasif dalam bahasa Arab bisa terlihat dari bentuk, ya. Bisa terlihat dari bentuk, bisa terlihat juga dari susunan kalimatnya. Coba ulangi apa tadi yang saya sampaikan? Makna majhul dalam bahasa Arab, makna pasif dalam bahasa Arab bisa dikenali dari bentuknya, bisa juga dari susunannya akhirnya. Ya, kalau untuk bentuk, ya bentuknya adalah seperti ini ya, bentuknya kelihatan itu bunyi awalnya u, i, u, a, tambah lagi tadi dari segi bentuk ada mim di awal, kemudian wawu sebelum akhir. Itu juga memberikan kita pemahaman bahwa kata tersebut memiliki makna, pasif. Ya. Nah, sedangkan kalau dari segi susunan, mudah-mudahan ibu-ibu ingat bahwa dalam bahasa Arab, jika kita menemukan susunan kalimat di mana objeknya itu disebut lebih dahulu dibandingkan dengan subjeknya, maka itu juga bisa melahirkan makna pasif. Cuman makna itu bukan karena bentuknya, tapi karena susunannya. Bisa juga karena faktor yang lain akan kita pelajari. Coba kita lihat dari segi istilah nih, fi'il mabni lil majhul. Lil majhul ada berapa kata? 4. Lil majhul ada berapa kata? Lil dan lil Dua. Katanya ya. Lil majhul ada berapa kata? 3, 4, Matsukul. Li dan matsukul, Pak. Ya, bagus. Untuk majhul, coba ya, ada kata majhul di dalamnya. Kira-kira 3 huruf dasarnya apa kata itu? majhul. Jim, Jahala. Jim, hala. Jim, Jahala ya. la. Jim hala. Lam. Apa? Jim lam. La. Lim, lam. Jim, Jim, Lam. Jim, ha, lam. Kan 3 huruf, Pak. betul. Jim, Ha, dan lam. oke. Kalau itu mengikuti gitu ya, mengikuti apa? Ada jim, Ha. ada ha, ada lam, gitu ya, mengikuti jim, ha, lam. Kalau dia mengikuti kata alim, Ikut kata apa? alim, Halim. Lim. ya, berarti ini bisa berubah menjadi apa nih? Jim, ha, lam. Halal. Jahil. Halim. Jahil. Tidak apa? Yahil. Jahil. Iya, bagus. Jahil. Tuh. Apa maknanya kalau kita dengar kata jahil? Jahil itu apa ya, Pak? Bodoh. Orangnya suka ganggu. Jahil di tangan. Jahil, usil, bodoh. Oke, apa lagi? Suka ganggu orang, suka ganggu gitu. Apa lagi? Usil. Resek gitu. Iya. Oke. Kalau dengar kata jahiliyah gimana? Apa yang terpahami kalau dengar kata Jahiliyah jahiliyah? itu orang yang ini dong. Kebodohan, Pak Guru. Bodoh. Baik gitu ya. Jadi orang yang tadi katanya rese, katanya sudah gangguin orang, itu mah orang bodoh itu, suka bikin kacau, itu orang bodoh. Orang bodoh gitu berarti tidak punya apa? Ilmu. Iya, baik. Berarti
Jim ha lam itu lawan katanya apa? Ilmu. Ilmu. Jim ha ya. Ilmu. Jim ha lam 3 huruf. Lawannya Eh. apa jimnya? 3 huruf juga. Ilmi. Ilmu. Mim. Apa? Ain lam mim. Iya, bagus. Jadi kalau jim ha lam tadi yang salah satu maknanya adalah bodoh, itu bodoh artinya tidak punya ilmu, berarti jim ha lam ini 3 huruf yang bisa itu dipahami sebagai lawannya adalah ain, lam, mim gitu ya. Oke. Kalau majhul itu adalah perubahan dari jim ha lam ya. Kalau majhul adalah perubahan dari jim ha lam, berarti ain lam mim bisa berkembang menjadi apa? Jim ha lam bisa berubah menjadi majhul, berarti ain lam mim bisa berubah menjadi Alamin. Lil alamin. Amin. jim ha lam berubah menjadi majhul. Lihat ya, perhatikan perubahannya. Jim ha lam berubah menjadi majhul. Maklum. Maklum. Bagaimana kalau ain lam mim bisa berubah menjadi? Maklum. Iya, menjadi maklum. Menjadi maklum. Tuh. Ada mim di awal, ada wawu sebelum akhir, memiliki makna apa? Gimana? Ada mim di awal, oke? Ada mim di awal, nih ada mim. Ada mim di awal, ada wawu sebelum akhir, menandakan makna apa? Banyak ya. Mak jamak. Di. Ini. Lupa tadi di awal sudah. Itu Sudah disinggung-singgung tadi. Ini Ada apa namanya? Ada wawu katanya. Aduh itu aktif pasif itu Pak, bukan? Pasif. Ya. Menandakan apa tadi? Ada mim, ada wawu. Pasif. 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 Berarti maklum apa jadinya? Kalau begitu, apa maknanya maklum? Maklumin. Maklum. Jangan begitu. Ini bukan bahasa Indonesia ini. Ini bahasa Arab nih. Campur Pak. Gado-gado, karedok, apa ini? Apa Mau itu? mudah. Sistem. Yang mudah aja. Tadi apa maknanya ain lam mim apa tadi makna dasarnya? Ilmu. Ilmu. Bahasa Indonesianya apa? Pengetahuan. Dasarnya apa? Tahu. Ya, bagus. Jadi diketahui, Pak. Mim, tahu. Berarti kalau maklum Diketahui. bagus, diketahui. Diketahui. Lawan dari ilmu adalah jahil. Berarti majhul apa maknanya? Dibodohi. Kepinter Ini kan bodoh, jahil kan bodoh ya Pak. Jadi ini pintar. Kecerdasan. Kan bodoh, jadi Kan yang jahil kan bodoh. Jahil kan bodoh, kebodohan. Terus itu kecerdasan apa? Kepintaran apa? Dibodohi gitu Pak. Oke, dicocok ya. Dibodohi maksudnya apa? Dibodohi. Orang yang dibodohi itu orang yang bagaimana? Orang yang punya ilmu apa yang tidak punya ilmu? Orang punya ilmu dibodohi. Orang yang tidak punya ilmu Nggak cocok kalau begitu. Masa punya ilmu bisa dibodohi? Bisa juga Pak. Banyak kan Pak? Sekarang begitu kan Pak? Orang punya ilmu kok dibodohi nggak bisa. Yang dibodohi orang punya ilmu. Sekarang kan gitu Pak. Kan mikir. Bisa. Itu artinya bahwa kalau ada orang yang bisa dibodohi, artinya dia nggak punya ilmu. Ya, ilmunya kurang. Ya mungkin ilmu tentang sesuatu ada, ya siapa sih yang tidak punya pengetahuan. Nah, tapi kalau sampai bisa dibodohi, ya kalau sampai bisa dibodohi berarti dia itu tidak punya ilmu sampai bisa dibodohi.
Dibodohin. Jadi kalau namanya maklum itu ada pengetahuannya, maka diketahui. Berarti majhul itu maknanya ada yang bisa, ada yang tidak diketahui, seolah-olah begitu. Ya. Ya, ada yang tidak diketahui, atau yang lebih amannya adalah majhul itu ada yang tidak disebutkan. Apa? Tidak disebutkan. Ada yang nggak disebutkan. Atau lebih aman lagi kita mengatakan bahwa untuk majhul itu ada yang tidak diungkapkan. Iya, diungkapkan. Kalau maklum ini karena berarti diungkapkan. Kalau majhul berarti tidak diungkapkan. Tidak diungkapkan atau tidak disebutkan. Bisa jadi tidak disebutkan itu bisa jadi karena tidak tahu ya, karena namanya nggak tahu ya gimana mau nyebutin. Ya, bisa jadi karena faktor lain, bisa jadi karena faktor lain. Masih ingat tadi 3 unsur utama dari fiil apa? Oh, ini yang itu Pak Ustaz ya. Apa? Masih ingat Perbuatan. tadi? 3 unsur Perbuatan, waktu, dan apa? Perbuatan, waktu, dan pelaku. Iya, baik. Ini kira-kira coba ya ibu-ibu prediksi ya. Untuk yang fiil mabni lil majhul yang disebut dengan bentuk kata kerja pasif itu kira-kira mana yang tidak disebut? Kira-kira mana yang tidak diungkap dalam fiil mabni lil majhul? Dari 3 tadi, apakah perbuatan, ataukah waktu, atau pelakunya? Pelakunya yang nggak diketahui. Bagus. Yang tidak disebutkan pelakunya. Nah, bisa disebut tidak diketahui nggak Pak? Bisa jadi, tapi tidak selalu. Ya. Bisa jadi, tapi tidak selalu. Bisa jadi bahwa kemungkinan besar akhirnya tidak diketahui, tapi bisa juga sebaliknya. Tidak disebut justru karena sudah tahu, biar nggak capek gitu. Ngapain disebut, orang juga semua udah tahu gitu. Berarti kalau kita buat kesimpulan nih, kalau kita buat kesimpulan sederhana ya tentang fi'il mabni lil majhul, apa tadi lawannya fi'il mabni lil majhul? Lawannya. Ya, baik. Ya, lil majhul lawannya lil maklum. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia, maklum ini padanannya apa? Dimaklumin. Arab. Mengerti. Oke, bahasa Indonesia. Mengerti. Diketahui. Kalau majhul itu padanannya, imbangannya itu pasif. Berarti maklum ini kalau dalam bahasa Indonesia imbangannya apa kira-kira? Positif. Apa? Positif. Oh, positif itu negatif, Bu Tati. Aktif. Pasif, aktif. Nah, itu dia. Ya, yang aktif itu mabni fi'il mabni lil maklum, sedangkan yang pasif fi'il mabni lil majhul. Singkat dengan mabni lil majhul, disingkat lagi lil majhul, disingkat lagi majhul gitu. Majhul. Apa kira-kira kesimpulan kita kalau demikian? Lil mabni lil majhul adalah bentuk kata yang pasif, yang tidak diketahui keberadaannya, Pak. Ya, pelakunya tidak diketahui. Bisa jadi karena dari tapi yang pasti tidak disebutkan. Tidak disebutkan pelakunya. Ya. Karena itu berarti ini ada bedanya. Ada bedanya dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab bentuk pasif bisa juga pelakunya itu muncul. Kalau dalam bahasa Indonesia, coba buatkan contoh mungkin bisa menggambarkan bahwa ibu-ibu memahami apa makna kalimat saya. Kalimat dalam bahasa Indonesia, coba buat kalimat dalam bahasa Indonesia.
kata kerjanya pasif tapi pelakunya disebutkan. Apa kira-kira contohnya? Iya. Iya. Maaf. Anjing Katanya dipukul Ali. Iya, boleh. Itu. Tuh, anjing dipukul Ali. Tuh, pelakunya kan Ada Ali itu artinya. yang mukul. Ya. Tuh, sebaliknya, gara-gara apa? Gara-gara Ali, Mukul Bejat. anjing. gara-gara Mukul masa anjing. Ali Digigit anjing. mukul anjing. Mukul Gara-gara anjing. Ali digigit, Gara-gara mengejar. Anjing menggigit Ali. Alinya yang gigit. Baik, Anjing ya. Jadi bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia itu mungkin kita temukan kalimat seperti itu, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang bermakna pasif itu dengan jenis seperti ini, fi'il mabni lil majhul ini kita tidak akan menemukan yang demikian. Ya. Kalau di yang ini yang bentuk kita sebut ya sebelumnya, kalau bentuk maklum, pelaku kaitannya dengan apa? Dengan Majhul. Dengan apa tadi? Pelaku yang kaitannya waktu, dengan Pak. apa? Pelakunya. Pelaku. Kan tadi yang Berkaitan itu dengan dengan apa tadi? pelaku. Kayaknya dengan waktu. Kaitannya dengan pelaku, bukan? Pelaku Yang tadi perbuatan. kaitan dengan apa tadi? Kalau kita dulu belajar fiil, pelaku kaitan Perbuatan. dengan apa? Perbuatan dan waktu. Perbuatan dan waktu. Pelaku. Tentang pelaku kaitan eratnya dengan apa? Perbuatan. Perbuatan dan waktu. Lebih spesifik, satu aja jawabannya. Oh, Pelaku kaitan eratnya dengan apa tadi? Pekerjaan. Baik. Terima kasih. Yang kita maksud adalah dengan domir. Ya, Oh, domir. kata ganti. Jadi pelaku di dalam fiil yang kita pernah pelajari sebelum itu berkaitan erat dengan domir. Maka di sini akan terjadi perubahan, terjadi pergeseran. Bahwa kalau di maklum itu, ya domir itu menunjukkan kepada pelaku. Tetapi di majhul karena pelakunya, tidak disebutkan, sementara domir atau penanda domirnya ada, maka terjadi perubahan. Kalau di maklum, domir itu menunjuk kepada pelaku, nanti kalau di majhul justru sebaliknya, domir itu nanti mengarah kepada objeknya. Mengarah kemana? Objeknya. Dalam sebuah kalimat transitif, objek bisa dikatakan adalah penderita yang mengalami. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang mari kita amati lebih lanjut contohnya. Ya, contohnya. Jadi yang pertama tadi kita sudah menambah lagi wawasan kita. Tapi hati-hati ya, jangan lupa yang lama Putri, fokus utama Putri. Fi'il madin apa fi'il mudhari itu pakai ilmu tetap berlangsung, tetap kita butuhkan. Nah, sekarang kita bicara lagi istilahnya. Oh, ternyata untuk bentuk fi'il yang bermakna pasif, bentuknya untuk pasif itu namanya dalam bahasa Arab adalah fi'il mabni lil majhul. Kalau yang pasif itu namanya fi'il mabni lil majhul, lalu bagaimana dengan yang aktif? Itu tadi supaya tidak penasaran, kita sudah ungkapkan itu namanya fi'il mabni lil ma'lum. Nah, majhul tidak disebutkan pelakunya, lalu bagaimana dengan domirnya? Maka ada pergeseran. Kalau di maklum, domirnya itu merujuk kepada pelakunya. Kalau di majhul justru sebaliknya, domir itu merujuk kepada objeknya. Ayo kita cermati contoh-contoh lain berdasarkan apa yang sudah pernah kita baca atau yang akan kita kaji selanjutnya. Oke. Perhatikan yang sebelah kanan. Ini lil majhul, ya, lil majhul pada fi'il madin. Oke, apa tadi cirinya?
Kalau majhul di fi'il madin, di U awal, di awal. U di sebelum awal. akhir. Di awal, kedua, Lawannya Harokat i asrah sebelum akhir. di huruf kedua. Bu Sri Sebelum Lestari, akhir. ya, supaya nanti tidak kehilangan jejak, cirinya maka istilah yang digunakan adalah jangan urutan kedua, tetapi sebelum akhir. Oh, sebelum akhir ya. fi'il mudhari U di awal. Oke. Iya. Nah, sekarang ini untuk yang mudhari. Bagaimana tadi penandanya? U di Di awal. Di awal, U di sebelum awal. akhir. di awal, Sebelum Sebelum akhir. sebelum Iya, akhir. baik. Nah, mari kita amati contoh-contohnya. Contoh yang pertama kita punya kata apa? Azina, Adina. Majhulnya menjadi uzina, udhina. Ini ujina ya. Udhina apa maknanya? diizinkan. Ya, bagus. Diizinkan. Berarti adina apa maknanya? Telah diizinkan. Izinkan. Mengizinkan. Telah diizinkan. Udhina apa maknanya? Diizinkan. Diizinkan. Nanya tuh. Ini yang majhul ya. Kalau adina ini Izin. bukan majhul. Berarti apa maknanya? Izin. Mengizinkan. Iya, bagus. Ini nih bahasa Indonesia kita lagi ya. Bahasa Indonesia, belajar lagi kita. Belajar lagi bahasa Indonesia. Kalau pasifnya diizinkan, berarti aktifnya adalah mengizinkan. Dan nyampe ilmunya? Ya. Jadi berarti Madi mengizinkan, Pak. Penekanannya ya, penekanannya bukan pada madinnya. Penekanannya dulu yang sekarang kita bicarakan ini adalah aktif pasifnya. Apa, Bu Sri? Aktif dan Aktif. pasifnya. Ya, baik ya. Aktif dan pasifnya. Soal madin itu, soal mudhari itu soal belakangan dulu. Karena yang sekarang sedang kita mantapkan adalah pemahaman kita tentang bentuk pasif dan bentuk aktif di dalam bahasa Arab. Apa tadi istilahnya untuk yang pasif? Yang pasif Di awal. di awal, sebelum akhir. Sebelum akhir. Yang sekarang sedang kita mantapkan ini adalah untuk menguatkan dalam diri kita yang apa tadi, yang aktif dan pasif itu aja dulu gitu ya. Iya, Pak. Target Mabni pertama fil kita tadi majhul. sudah ya. Target pertama tadi kita sudah berkenalan dengan istilah. Apa pentingnya istilah, Pak Guru? Pentingnya supaya kalau kita ngomong nyambung gitu. Kalau majhul itu pasif. Nah, Belum supaya itu kalau kita aktif. ngomong nyambung gitu. Karena itu, tapi sebelum kita bicara soal istilah, pemahamannya dulu. Justru kan kita udah lama ya berbicara Iya. tentang pasif ini, udah lama. Istilahnya aja yang baru. Tidak ingin buru-buru menggunakan istilah. Tapi ada sebabnya memang kita perlu punya istilah yang sama, istilah sama supaya kalau kita bicara itu ada ketersambungan, jadi saling memahami. Kita ulangi lagi. Udzina maknanya Diizinkan. Izin. ya. Berarti adzina maknanya Mengizinkan. bagus. Zulimu adalah ya, berikutnya zulimu adalah perubahan dari zolamu Zolamu. ya. Zulimu adalah perubahan dari zolamu. zolamu. Zulimu apa maknanya? Mereka dianiaya. Dianiaya. Berarti Bukan jolim ya. zolamu apa maknanya? Mereka. Mereka menganiaya. Ya, Yang bagus. dianiaya. Mereka menganiaya. Menganiaya. Ukhriju, ada u, ada i-nya. Ukhriju adalah perubahan dari akhroju. Coba baca. Ukhriju, perubahan dari akhroju. akhroju. Ahro. Ukhriju maknanya Mereka diusir. Berarti akhroju maknanya mengusir. Mereka mengusir.
Ya, bagus. Mereka mengusir. Contoh yang terakhir. Udkhila adalah perubahan dari adkhola adkhola bisa berubah menjadi udkhila. udkhila, Udkhila ini bermakna dimasukkan. ya, udkhila jadinya dimasukkan. Maka adkhola bermakna Memasukkan. ya, Memasukkan. bermakna memasukkan. Oke, itu sudah. Sekarang kita akan masuk ke bagian tadi ya. Masuk ke bagian domir dan pelaku. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Adina. Apa domirnya? Dia. Mereka. Dia. Dina. Apa domirnya? Wa. Wah. Azina. Oke, bagus. Berarti apa makna lengkapnya Azina? Dia Dia. mengizinkan. Ya, Mengizinkan. bagus. Siapa yang mengizinkan Azina? Dia. 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 Iya, oke, bagus. Uzina. Diizinkan. Dina. Domirnya nggak berubah ya. Domirnya nggak Nahnu berubah ya. Ya. Domirnya nggak berubah. Ya. Domirnya nggak berubah. Tapi yang berubah hanya statusnya aja. Statusnya itu merujuk ke mana? Azina, siapa yang mengizinkan Azina? Dia. 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 Ya, bagus. Kalau uzina, siapa yang mengizinkan? Dia juga. Dia juga. Nah, Izinkan. disitulah tidak langsung Yang kita mengizinkan sudah paham. diketahui. Jadi Itulah siapa, Pak? ya, kita tidak langsung paham maksud pernyataan saya bahwa kalau di majhul Heeh. pelakunya Oh iya, nggak diketahui. Iya, Iya. Tapi nggak diketahui. tidak disebutkan. Disebut, Itu tidak artinya, sebutkan. Kalau di azina pelakunya kan siapa yang mengizinkan? Dia. Iya. Tetapi kalau uzina, dia nggak lagi menjadi tidak berposisi sebagai pelaku di situ karena kalau majhul tidak disebutkan pelaku. Iya. Gitu. Ya, Iya. sebaliknya Disebutkan. domirnya apa di uzina? Nahnu. Saya ulangi lagi tadi ya. Azina, ulang lagi ya. Sama. Azina dengan Anta ya? uzina domirnya sama. Sama. Zolamu Ya. dengan zulimu domirnya sama. Nah, Iya. diingat ya. Iya. Akhroju dengan ukhriju domirnya sama. Iya. Adkhola dengan udkhila domirnya sama. sama. Iya. Bedanya kalau di maklum domir tadi berkaitan dengan pelaku, kalau di majhul tidak berkaitan dengan pelaku, melainkan dengan objek. Objek. Oke, ini yang kita coba nih. Kita coba untuk memantapkan apa maksud pernyataan itu, gitu ya. Ya. Uzina, apa domirnya? Dia. Dia. Oke, bagus. Siapa yang mengizinkan? Iya. Dia. Disebutkan. Tidak disebut. Tidak tidak. disebutkan. Yang diizinkan bukan Ya. salah. Oke. Lalu begitu kan? Lalu bagaimana dengan dia yang ada di uzina? Dia itu justru sebagai objek di sini. Dia diizinkan. Dia juga tapi kan maksudnya. Ya, Dia. betul. Dia juga memang kata Dia saya bilang juga. sama. Tapi dianya Ya. bukan sebagai Betul. pelaku. Ya, mantap. Baik. Domirnya sama. Dia juga kata Dia gantinya. juga. Dia di sini sebagai pelaku, tetapi kalau dia di sini tidak sebagai pelaku. pelaku, melainkan sebagai objek, kan? Sebagai objeknya. Jadi kalau Oke, umpama kita lanjutkan. Pak, kalau membuat kalimat berarti Nggak yang usah, pertama nggak usah berpikir ke situ, Bu. Nggak usah berpikir ke situ. Oh, Kita, untuk kita ini, memahami aja sudah bagus, nggak usah berpikir untuk membuat kalimat. Nanti itu tingkatan berikutnya ya. Jangan terlalu banyak yang dipikirkan. Memahami yang sudah jadi aja dulu. Bertahap ya, Bu. Sabar. Kita, kalau di bahasa Arab Qurani, penekanannya adalah kita memahami yang ada. Sedangkan kalau untuk membuat kalimat, nanti ada pilihan lain. Kita lanjutkan berikutnya.
Zolamu apa domirnya? Mereka. Domirnya apa? Hum. Zolamu apa domirnya? Hum. Hum. Zulimu apa domirnya? Hum. Hum. Apa maknanya hum? Mereka. Bagus. Zolamu siapa yang menganiaya? Mereka. Mereka. Bagus. Zulimu siapa yang menganiaya? Tidak Mereka diketahui. juga. Tidak Tidak disebutkan. disebutkan. Ya, Enggak ini. tidak Ya, disebutkan, tidak diungkapkan, ya, enggak tidak diungkapkan. diungkapkan, ya, disembunyikan, ya. Lalu bagaimana dengan mereka? Mereka itu justru yang dianiaya, gitu. Bisa kan kita membedakan ya? Mereka menganiaya dengan mereka dianiaya, bisa Iya. ya? Iya. Itu kan nasib domir di situ. Iya. Gitu. Nasib domir itu. Betul. Kalau di maklum tadi kita pakai istilah Arabnya, kalau di maklum itu dia yang aktif melakukan, justru kalau di majhul dia yang terkena dampak dari perbuatan tersebut. Gitu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Akhroju apa domirnya? Mereka juga. Apa domirnya? Mereka. Mengusir. Apa domirnya? Hum. Apa domirnya? Hum. Hum. Ya, bagus. Ukhriju apa domirnya? Belum diketahui. Bisa diketahui domirnya. Hum. Diketahui domirnya. Hum. Ayo, siapa yang tahu? Ukhriju domirnya apa? Mereka juga. Ya, Mereka juga. domirnya adalah hum. Sama domirnya. Akhroju dengan ukhriju sama domirnya. Dari mana kita tahu bahwa akhroju domirnya hum? Waw alif. Oke, bagus. Dari mana kita tahu bahwa ukhriju domirnya hum? Waw alif. Waw alif juga. Alif. Cuma sama-sama Madin. statusnya yang berbeda, gitu ya. Statusnya yang berbeda. Ini posisinya yang berbeda atau jabatannya yang berbeda, gitu ya. Penderita. Akhroju siapa yang mengeluarkan? Mereka. Ukhriju siapa yang mengeluarkan? Tidak diketahui. Ya, Tidak. baik. Tidak diketahui, tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Bagaimana dengan mereka? Mereka nggak disebutkan. Mereka bukan Sudah pelaku. Ya, Ya. mereka bukan pelaku, tapi mereka adalah objek. Ya. Ada pemahaman yang didapatkan? Ada Pak. Saya Oke, lupa baik. aja. Jadi kita ulangi lagi bahwa kalau soal domir antara yang maklum dengan yang majhul itu sama. Itu artinya penanda domir, tanda pengenal domir yang sudah kita ketahui sebelum-sebelumnya, itu bisa juga kita gunakan untuk memahami domir yang ada pada majhul. Hanya saja tadi ada yang bergeser ya, hanya saja yang bergeser, domir-domir yang di majhul itu tidak berkaitan dengan pelaku, tetapi berkaitan dengan objek, ya, berkaitan dengan objek, berkaitan dengan pihak atau ya kita sebut dengan pihak lah ya, pihak yang terkena dampak dari perbuatan tersebut. Setelah kita memahami contoh-contoh majhul yang ada di madin, itu sebenarnya sama juga gitu, sama juga ilmunya dengan di mudhari. Cuman ya kalau berbeda ya berbeda bahwa ini madin untuk masa lampau, ini mudhari untuk sekarang, akan atau biasa. Misalkan ya kita lihat contoh yang pertama. Ya zanu domirnya apa? Ya zanu domirnya iya. Ya zanu domirnya apa? Iya Pak. Iya. Ya zanu yang ditanya domir ya, domir ya, bukan. Wa. Ya zanu domirnya apa? Wa. Huwa. Yu zanu domirnya apa? Wa. Dua, sama gitu ya.
Ya'zanu siapa yang mengizinkan? Dia. Dia, Ya, mereka. yuk. Jangan mereka, kan domirnya huwa. Iya, Pak, lupa caranya. Yu'zanu siapa yang mengizinkan? Tidak Diungkapkan, tidak diketahui, tidak disebutkan. Lalu dia bagaimana? Diizinkan. Dia objek, ya, makna objek karena dia diizinkan. Ya, dia diizinkan. Tarji'un berikutnya. Tarji'un apa domirnya? Anta. Dari mana diduga tak anta? Tak dengan waw. Apakah waunun itu untuk tunggal dan jamak? Atau tunggal atau untuk jamak? Jamak. Jadi kalian. Anta itu jamak. Kalian, Pak. Apakah anta itu jamak? Anta. Ya, tunggal. Ya, oke. Kalau Antum. begitu, tarji'un apa domirnya? Kalian. Domirnya apa? Tarji'un? Tarji'un. Antum. Iya, bagus. Tarji'un, domirnya antum. Turja'un, domirnya apa? Tidak diungkapkan, Pak. Domir, Antum domirnya. domir. Kamu. Sama domirnya. Antum. Nah, domirnya dengan tarji'un. Antum. Iya, Antum. sama. Dari mana kita bisa memahami bahwa turja'un domirnya antum? Ada ta, ada waw. Dari mana kita memahami tarji'un domirnya antum? Ada ta, ada waw. No. Cuma yang berbeda adalah posisinya, jabatannya, atau status si domir tersebut. Ada u, ada ya. Oke. Tarji'un. Siapa yang kembali? Kalian. Kalian. Turja'un. Siapa yang kembali? Kalian. Kalian juga. Bisa. Namanya majhul. Tidak diungkapkan, Pak. Iya, jadi kalian itu bukan sebagai pelaku di situ. Antum itu bukan sebagai pelaku. Jadi bukan sebagai yang kembali ya, atau mengembalikan, tetapi yang dikembali. Kita lanjut berikutnya. Yaktulu, apa domirnya? Anta. Dari mana diduga? Ya. Domirnya Huwa. Ya. Yuktalu, apa domirnya? Wa. Ya, yuk. Dari yuk. Wa. Oke. Yaktulu, siapa yang membunuh? Ya. Dia. Yuktalu, siapa yang membunuh? Tidak diungkapkan. Tidak diungkapkan. Lalu dia ngapain di sini? Sebagai objek. Dia yang dibunuh. Penderita. Beda sekali kan? Kita mengatakan dia membunuh, dia dibunuh. Beda itu. Ahmad, mohon maaf contohnya Ahmad ini karena suka banget nama Ahmad ya, padahal mau contohnya yang nggak enak nih. Kalau gitu kita ambil contoh yang lainnya. Apa ya? Apa? Kasan. Kasan juga ada itu. Baik. Oh, itu. Koruptor aja. Koruptor membunuh. Kan beda sekali dengan koruptor dibunuh. Gitu ya. Teroris menembak. Teroris ditembak. Beda gitu statusnya. Sama polisi. Polisi menembak. Polisi ditembak. Itu beda. Itunya ya. Sama-sama polisi gitu ya. Sama tapi beda statusnya. Polisi menembak, maka dialah yang akan dituntut pengadilan. Kalau polisi ditembak, dia tidak dituntut ke pengadilan. Kalau masih hidup, dirawat di rumah sakit. Begitu pula dengan kata yuqatiluna dengan yuqataluna. Yuqatilun, mereka memerangi. Yuqataluna, mereka diperangi.
itulah dia, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan kecemerlangan pikiran dan Iya. kekuatan ingatan, sehingga apa yang Insyaallah. tadi sudah kita pahami, kita bangun bersama, bisa Iya. kita manfaatkan untuk memahami kalamullah, memahami doa-doa, memahami wacana-wacana keislaman yang lainnya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan latihan untuk menunjukkan pemahaman. Apa latihannya? Baca dan terjemahkan ya, sambil memperhatikan kata mabni lil majhul. Ya, untuk ini perhatikan saja, sudah diberitahukan, tetapi setelah kita perhatikan, setelah kita kemudian amati, digunakan untuk memahami. Coba kita amati Al-Hajj 39:40. Udina lilladzina yuqtaluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi illa Indiarihim bi ghairi haqqin illa an rabbuna. yaqulu rabbunallah. Ada berapa majhul di situ? Ada 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4. Yang pertama, Ujina. udina. Ujina. Apa penandanya di situ? Ujina di awal. U di awal, I di sebelum akhir. I sebelum akhir. Apa yang kedua? Yang kedua yuqataluna. Yuqataluna. Apa penandanya? Yang U di awal Ada U di awal, dan A di sebelum akhir. ada A sebelum akhir. sebelum akhir. Yang dimaksud dengan A sebelum akhir ini yang mana? Nah, Apa? Tak, nah, tak, Kok yuqataluna. tanya Yang dimaksud di sini sebelum akhir? huruf ta. Iya, oke, bagus. Jadi ini ya, dari ini berarti yang wawun nun ini, kalau ini kan penanda ya, penanda jamak. jamak. Jadi yang disebut dengan sebelum akhir itu, yang disebut dengan terakhir ini berarti itu kaitannya dengan ya, berarti kaitannya dengan apa? Itu dengan yang pokok ya. Berkaitan dengan pokok, tidak berkaitan dengan penambahan. Ya, penambahan tidak masuk di dalam hitungan akhir. Baik. Berikutnya apa yang maju lagi di situ? Julimu. Julimu. Ya. Apa penandanya? Itu ada wawu Li di awal. sebelum akhir. Ada wawu di awal. Jawa. Sebut itu wawu di awal ya. U di awal. I di sebelum akhir. U di awal. U di awal. Kan julimu Pak yang ketiga. Iya, baik. I Apa sebelum tandanya? U di awal dan Ya. akhir. U di awal. I sebelum akhir. Ada I I sebelum akhir. Ya. Atau domah di awal, kasroh sebelum. Kasroh di akhir. sebelum akhir. Yang disebut sebagai huruf terakhir di sini huruf apa? Mim. 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 Berarti sebelum akhirnya Lam. Lam. itu artinya sama dengan yang tadi. Waw alif ini tidak dianggap sebagai akhir dan sebelum akhir. Ya, tidak dianggap sebagai akhir dan sebelum akhir. Karena ini ya untuk menerapkan ciri-ciri tadi, karena ini kan penambahan untuk penanda banyak. Ya. Itu oke, bagus, lancar sejauh ini. Kemudian yang keempat apa? Uhriju. 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 Ya, baik.
apa penanda majhulnya? Di awal. Di awal. Ya, ada domah di awal. Di awal tuh. Di Ada awal. di awal. Dan i di Kasroh sebelum sebelum akhir. akhir. Ya, kasroh atau bunyi i sebelum akhir. akhir. Yang dianggap sebagai huruf terakhir di sini dalam kaitan majhul adalah Jim. jim. Oke, bagus. Berarti yang sebelum terakhirnya adalah Jim. roh. Nah, baik. Nah, ini dicoba gitu ya, coba ini diterjemahkan dengan mempertimbangkan ya. Coba diterjemahkan dengan mempertimbangkan bahwa di sini ada majhulnya. Karena ada majhul ya, fi'il mabni lil majhul, maka nanti di dalam pemahaman yang kita ungkapkan dengan terjemahan tersebut akan ada makna pasifnya. Begitu pula berikutnya ya, begitu pula berikutnya untuk An-Nur 28 ya, begitu pula untuk Ibrahim 23. Oke, begitu pula dengan Az-Zumar 44, di situ juga ada majhul. Perhatikan cirinya, lalu bagaimana mengungkapkannya. Begitu pula dengan Al-Hadid 5, itu juga ada majhulnya. Perhatikan cirinya, kemudian apa maknanya. Begitu pula dengan Toha 109. Nah, tapi kalau di Toha 109 ini nanti dilihat lagi apakah ada atau tidak. Ini Ya, ada. atau tidak. Sapa Nah, atu. kemudian Ada. begitu pula dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah 48, dilihat lagi, dikenali apakah di situ ada itu, apakah di situ ada yang majhul, fi'il mabni lil majhul, amati pencirinya. Itu. Kemudian begitu pula dengan An-Nisa 126, sama seperti tadi, amati apakah di situ ada majhul, lihat cirinya. Kemudian kalau ada majhul, perhatikan bagaimana cara memaknainya. Begitu pula dengan Al-A'raf 156, yaitu kemudian Al-Ankabut 56, itu 156, An-Najm 32, kemudian ada Al-An'am 92. Dengan begitu nanti maka tuntas ini pelajaran kita yang ke-13. Ya, tuntas pelajaran kita yang ke-13. Pas jatuh bebas buat masuk ada objek. Pas jatuh ke Itulah dia ibu-ibu sekalian, ya, apa Pak, yang bisa kita. Alhamdulillah ilmu kita sudah ya. Dulu baru kenal bentuk 1, 2, 5 gitu ya. 1, 2, 5, maju lagi. Madin, mudhari, amr, maju lagi. Fi'il madin, fi'il mudhari, amr, maju lagi domirnya. Maju lagi hari ini kita sudah sampai di fi'il madin, mabni lil majhul, fi'il mudhari. Maaf Pak, mabni apa artinya Pak? Kenapa? Mabni tadi apa artinya Pak? Maaf, mabni. Nanti itu ya, nanti lihat lagi rekaman kita. Lihat lagi rekaman kita supaya tersambung dengannya. Kalau ternyata tidak ketemu lagi, oke nanti disampaikan. Baik Pak, makasih Pak. Baik, itu dia yang tadi kita pelajari. Tapi jangan lupa bahwa kalau ingin sukses belajar bahasa Arab, mesen mufrodat itu yang utama ya, mesennya mufrodat yang utama. Lalu arti, baru kemudian perhatikan bentuk berapa, lalu jenisnya apa, ini termasuk ini adalah bentuk ini bentuk 1 madin, ini bentuk 2 mudhari. Jenisnya apa? Ini maklum apa majhul? Gitu juga. Kemudian posisi kata dalam kalimat. Oh, ini karena dia maklum, maka domir ini menunjuk ke pelaku. Oh, ini karena dia majhul, maka domir ini menunjuk ke objek. Gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baiklah, ibu-ibu sekalian, senang sekali rasanya hari ini kembali kita bisa bertemu dan alhamdulillah kita sudah membahas satu topik bahasan yang punya relevansi penting untuk memahami teks-teks berbahasa. Mari kita syukuri secara lisan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita cerminkan dalam perbuatan sehari-hari kita yang terus menggemari belajar bahasa Arab sebagai tanda kita syukur bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab. Ya, akhirnya dengan kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Makasih Pak.
untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.